ingatkan hadis sahih Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Makin kuat iman, makin baik. Sesudah kuat iman, kuat ilmu, kuat finansial, kuat fisik, kekuatan apapun kalau didasari kekuatan iman, tambah kebaikannya. Dan makin kuat keyakinan, makin dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, kata kuncinya iman kita harus kuat. Kalau kita ingin menjadi orang yang makin dicintai Allah, kita harus meningkatkan yakin kita kepada Allah. Nah, lanjutan dari hadis ini, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Begini hadirin, makin yakin kepada Allah, makin sungguh-sungguh di dalam menyempurnakan ikhtiar dan sungguh-sungguh dalam doa. Ikhtiar dan doa itu satu paket. Tawakal itu rukunnya, ikhtiar dan doa. Ini tidak bisa dipisah. Namun kita harus ingat bahwa ikhtiar dan doa itu adalah pengabdian kita kepada Allah, bukan mau mengatur Allah. Jadi sesudah itu terserah Allah. Mau diapakan diri kita, kita bisa menyempurnakan ikhtiar dengan niat dan cara yang benar. Kita sudah sungguh-sungguh doa, itulah rezeki kita. Perkara terkabulnya seperti apa bentuknya, perkara kapan waktunya, itu bukan wilayah kita. Tidak boleh kita ikut campur. Kenapa terlambat pertolongan Allah? Mana yang terlambat? Tidak ada yang terlambat. Allah memberi kepada kita sesuai dengan perhitungan Allah yang Maha Tahu. Karena kita tidak tahu yang paling pas untuk kita tuh yang mana, terbatas. Kapan sembuh yang paling pas itu kita tidak tahu tuh. Padahal misal kita sakit, kita sudah berobat, kita sudah berdoa. Kenapa yang sebelah sembuh, yang itu sembuh, saya tidak? Obatnya sama, dokternya sama, perawatannya sama. Kenapa? Tidak usah ditanyakan kenapa, nikmati saja. Karena boleh jadi ada dosa yang ingin dihabiskan oleh Allah, dan kita tidak sadar dosa itu membahayakan kita, dan sakit ini penggugurnya. Atau Allah mau mengangkat kita ke satu kedudukan yang ibadah kita tidak bisa mengejar kedudukan itu. Sholat kurang khusyuk, tahajudnya juga kurang serius, amal kurang ikhlas. Tapi Allah mau mengangkat kita nih ke sebuah kedudukan yang kita tidak sadar bahwa ibadah kita tidak bisa mengejar ke kedudukan itu. Tapi sakit ini pahalanya bisa menaikkan kita ke kedudukan itu. Maka kita tidak usah komplain ya, kalau ada hal-hal yang belum cocok dengan keinginan kita. Allah Maha Tahu bentuk yang terbaik untuk kita dan waktu yang paling tepat. Dan itu bukan urusan kita. Itu yang Maha Tahu lah yang mengatur. Urusan kita yang dua saja tadi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguh dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Lebih sederhana kan hadirin? Kita tidak usah merisaukan, wah terkabul tidak, terkabul tidak. Sudah fokus saja kepada yang diperintahkan Allah. Saya dapat rezeki tidak nih? Nanti saya kecukupi enggak rezeki kita?
Allah sudah tahu keperluan kita. Fokus saja bagaimana kita bisa menyempurnakan apa-apa yang manfaat, dan kita doa. Jumlahnya, waktunya. Ini teman saya sudah nikah yang ini. Sini nikah, padahal wiridnya sama. Padahal doanya sama, tahajudnya juga bareng. Umroh di multazam sebelahan. Kenapa dia nikah? Ini nikah, saya belum. Sudahlah, jangan nanya-nanya gitu. Fokus saja sekarang, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, doa yang banyak. Tapi saya kepala 4 loh. Oh, kepala, pundak, lutut, kaki semuanya adalah Allah. Jodoh dari Allah tidak terhalang oleh umur. Karena yang menciptakan umur juga Allah. Yang ngatur jodoh Allah. Jodoh tidak terhalang oleh rupa. Kenapa? Kenapa? Yang menciptakan rupa Allah. Yang menakdirkan jodoh Allah. Tidak harus cakep untuk punya jodoh tuh. Kalau yang punya jodoh yang cakep-cakep, kita nggak ada jodohnya dong ya. Husnuzon saja terus kepada Allah, hadirin. Janganlah keterlambatan masa pemberian Allah kepadamu. Janganlah keterlambatan masa pemberian Allah kepadamu pada engkau sungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patahnya harapan. Sebab Allah telah menjamin semua doa. Ya, Allah mendengar doa kita. Baik khusyuk tidak khusyuk, baik basa-basi, ya pasti didengar karena Allah Maha mendengar. Hanya tentu saja Allah tahu siapa yang yakin, siapa yang ragu-ragu, siapa yang basa-basi, ya siapa yang tidak mengerti doa amin 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 amin. Padahal imam lagi ngobrol dengan temannya dalam bahasa Arab. Ada yang tidak bisa pakai bahasa Arab, tapi benar-benar ya Allah punten tulung abdi. Bahasa Sunda ya di kampung. Tapi benar-benar duh Gusti ya Allah tulung. Kalau bahasa Arabnya kan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Tolonglah saya ya Allah. Tapi Allah tahu isi hati hambanya. Ingat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan. Tuh kan doa orang-orang yang meminta apabila meminta kepadaku. Jadi udah janji Allah, tidak ada kerumitan. Karena Allah langsung mendengarkan apa yang kita ucapkan, dan Allah menantikan kita berdoa. Jadi bukan hanya dekat, tapi Allah juga menunggu-nunggu kita doa. Wah, ini asik sekali ini. Tapi faktanya jarang doa. Benar? Jarang. Contoh, kalau suami istri sedang berbeda pendapat, kita lebih sibuk berargumen supaya dipahami daripada kita berdoa supaya Allah yang membulak-balik hati. Ini sedikit ke ceramah pada duhur tadi ya. Ada orang berbuat salah, orang melakukan kesalahan, dan orang tidak tahu. Jadi masih baik kok kita hormat. Kita salah, orang masih menghargai. Ini ujian. Ujiannya apakah dia sadar dia berbuat salah dan Allah menutupi, atau dia merasa tidak bersalah karena orang tidak menyalahkan. Hati-hati nih hadirin, kita melakukan kesalahan, orang tetap menghargai.
Ini ujian. Apa? Maaf sekali ya, kita kentut, bau, tapi orang mengatakan harum. Dia jadi bangga, harum nih. Padahal dia mencium bau karbit. Bahayanya kita dipuji orang, bahaya terbesarnya adalah kita tidak bisa jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya karena tertipu oleh pujian orang. Jadi hati-hati ini hadirin, kita melakukan kesalahan, orang tidak tahu dan muji, ini ujian. Yang tidak lulus adalah yang kemakan oleh pujian. Yang lulus adalah yang tobat, merasa ditutupi Allah, ada kesempatan tobat. Ada lagi, orang berbuat salah dan dibuka oleh Allah kesalahannya. Jadi ketahuan nih kita salah. Orang tidak tahu kita salah bukan jago menyembunyikan kesalahan hadirin, karena Allah belum membuka saja. Nih bapak-bapak yang sudah punya istri, kenapa masih dihargai istri? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang aslinya, ya kan? Tuh kan langsung terhenyak. Mumpung tidak tahu, tobat Pak. Karena sekejap saja bisa tahu. Bukan karena bapak jagoan menyembunyikan, karena belum dibuka aja. Kita berbuat salah dan orang lain tahu kesalahan kita. Bahaya tidak? Kalau sudah terjadi, syukuri. Jangan takut dengan penghinaan orang, tapi takut tidak diampuni. Kita suka lebih takut aib kita kebuka. Padahal yang harus kita takuti tidak diampuni oleh Allah. Ya udah kebuka, ya sudah terima. Wah saya dihina orang, ya sudah nggak apa-apa. Itu sebagai kafarahnya, tebusan atas dosa-dosa kita. Dibuka, tapi kita dihina, kita tobat, bisa habis, beres tuh, selesai. Daripada ditutup, tidak tobat, awet sampai di akhirat itu dosanya. Jadi kalau nanti ketahuan misalkan kesalahan, ya sudah tobat saja. Tapi saya dihina, ya sudah nggak apa-apa. Daripada direbus di akhirat. Itu ujiannya, bisa menerima episode itu tidak. Nah ada juga yang berbuat baik, kita berbuat baik, dipuji tuh, waduh engkau sudah berbuat baik, itu juga ujian. Jadi merasa kita yang berbuat baik atau merasa hanya jadi jalan dari Allah. Masih ingat? Kalau kita nyumbang, kalau kita memberi ke anak yatim, aslinya Allah memberi ke anak yatim dan kita diuji jadi jalan. Ketika kita, ya ini semua titipan Allah dan asli ya, bukan acting. Oh dari Allah, itu mah namanya merendah untuk mengangkat diri. Kan ada saya fakir ilmu itu supaya makin tinggi itu ya. Saya ini bodoh, diijabah aja, silakan. Nah kita berbuat baik dipuji, hati-hati nih. Kalau kita merasa saya yang berbuat baik, selesai sudah, impas, tidak ada pahalanya. Makanya cepat yakin bahwa yang berbuat baik Allah dan kita cuma jadi jalan. Jangan megang ya. Wah saudara membangun pesantren, tidak, Allah yang membangun, kita yang diuji jadi jalan terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Ada lagi yang begini, kita berbuat baik tapi orang tidak mengakui kebaikan kita. Ayo, gimana nih? Ini bisa sempurna kebaikannya. Ujian yang lebih berat adalah berbuat baik dipuji. Itu bisa megang tuh, bisa jadi ujub. Tapi kita berbuat baik nggak ada yang muji, ini lebih dekat ke ikhlas. Dicaci, wih lebih pulen lagi ya. Berarti Allah menyelamatkan amal kita plus ya, kita ditambah dengan penggugur dosa lainnya. Tenang saja,
Karena bila tujuannya Allah, ya walaupun sedunia tidak ada yang mengakui kebaikan kita, tetap saja Allah pasti mengetahuinya. Dan tidak perlulah semua orang tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu saja sudah memenuhi segala-galanya.